11-200-722 dari kelas 04-1013 program studi akuntansi Universitas Pemula. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video saya yang bermata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizka Rismawati, SEMAK. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang definisi manajemen strategi dan ruang lingkup manajemen strategi. Selamat menyaksikan. Baik, pada slide pertama yaitu ada definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses yang terencana dan sistematis untuk membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses ini meliputi analisis kondisi perusahaan, penyusunan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi hasil yang telah dicapai. Pada slide kedua ada perkembangan manajemen strategi. Perkembangan manajemen strategi dimulai pada tahun 1950-an yang berfokus pada anggaran dan pengawasan keuangan. Pada tahun 1960-an berkembang menjadi perencanaan perusahaan. Pada tahun 1970-an muncul perencanaan strategis perusahaan. Dan pada tahun 1980-an berkembang menjadi konsep manajemen strategi yang digunakan hingga saat ini. Tahap perumusan strategi. Tahap pertama adalah perumusan strategi. Pada tahap ini, organisasi menentukan visi dan misi, menganalisis peluang dan ancaman eksternal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, serta memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Di slide berikutnya ada tahap penerapan strategi. Setelah strategi dirumuskan, langkah berikutnya adalah penerapan strategi. Organisasi menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya agar strategi dapat dijalankan dengan efektif. Baik, berikutnya ada 9 istilah kunci. Terdapat 9 istilah penting dalam manajemen strategi, yaitu 1. Keunggulan kompetitif, 2. Penyusun strategi, 3. Visi dan misi, 4. Peluang dan ancaman, 5. Kekuatan dan kelemahan, 6. Tujuan jangka panjang, 7. Strategi, 8. Tujuan tahunan, dan 9. Ada kebijakan. Kesembilan istilah ini saling berkaitan dalam proses manajemen strategi. Berikutnya ada manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi memberikan banyak manfaat seperti membantu organisasi menemukan peluang bisnis, memberikan pandangan yang lebih objektif, meningkatkan koordinasi, mendukung pengambilan keputusan besar, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Berikutnya ada ruang lingkup manajemen strategi. Ruang lingkup manajemen strategi mencakup berbagai aktivitas dimulai dari analisis lingkungan, perumusan strategi, perencanaan taktis, implementasi, evaluasi, pengendalian, hingga adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan dilakukan untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi. Salah satu alat yang sering digunakan adalah analisis SWOT. Selanjutnya ada etika bisnis dalam strategi. Keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga oleh etika bisnis. Organisasi yang menjunjung tinggi etika akan lebih dipercaya oleh pelanggan, investor, dan masyarakat. Berikutnya ada strategi bisnis vs strategi militer. Strategi bisnis berfokus pada persaingan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan strategi militer berfokus pada konflik dan keamanan. Walaupun berbeda, tujuan keduanya sama-sama memerlukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang baik. Berikut saya akan jelaskan persamaan strategi bisnis dan militer. Persamaan keduanya terletak pada tujuan mencapai keberhasilan, pentingnya alokasi sumber daya, analisis lingkungan, koordinasi antar tim, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Perbedaan strategi bisnis dan militer. Perbedaan terletak pada tujuan, tingkat risiko, dampak keputusan, serta sumber informasi yang digunakan. Dalam bisnis, fokusnya pada pasar dan pelanggan, sedangkan militer fokus pada keamanan dan intelijen. Baik, saya akan jelaskan kembali kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan proses penting yang membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif melalui perumusan, penerapan, dan mengevaluasi strategi yang berkelanjutan.
Dengan manajemen strategi yang baik, organisasi dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Terima kasih.